Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suryani. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kalkulus 1 untuk perkuliahan sesi 3 dengan babnya adalah limit fungsi. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu harapkan kalian mampu menyelesaikan permasalahan limit fungsi baik untuk X-nya yang mendekati suatu bilangan atau untuk X-nya yang mendekati tahingga. Nah, ini adalah definisi limit fungsi secara intuisi. Jadi kalau ada limit X mendekati C, jadi artinya nilai X-nya itu hanya mendekati C, tapi nilai X-nya itu tidak sama dengan C dari fungsi f(x), ternyata nilainya sama dengan L, artinya kalau X-nya dekat tetapi berlainan dari C, artinya X-nya itu hanya dekat dengan C, tetapi nilainya tidak sama dengan C, maka si nilai fx-nya akan dekat dengan nilai L. Hanya mendekati saja, tapi fx-nya tidak sama dengan L. Apakah fx-nya bisa sama dengan L, Bu? Bisa, gitu ya. Tapi ketika kita menyelesaikan limit, nilai fx-nya itu hanya mendekati nilai L saja, begitu. Nah, di sini Ibu kasih contoh, misalkan limit X mendekati 2 dari fungsi ini. Nah, kemudian Ibu akan ambil nilai X dari arah kiri dan nilai X dari arah kanan. Jadi kalau kita ambil nilai X dari arah kiri, berarti kita ambil nilainya yang mendekati 2 tapi dari arah kiri. Contohnya, kita ambil X-nya 1, 1,5, 1,9 sampai yang paling dekat dengan 2 yaitu 1,999. Nah, kemudian semua nilai X yang kita punya ini kita substitusikan ke sana. Jadi misalkan ya, nilai X-nya kita ganti sama 1,5. Nah, nanti hasil dari fx-nya, jadi ini adalah fx, hasil dari fx-nya adalah 0,778. Begitu seterusnya. Kalau kita perhatikan nilai fx-nya, ternyata ketika x-nya mendekati si 2, maka nilainya mendekati 0,8. Nah, begitu juga kita ambil nilai X-nya yang dekat dengan 2 tapi dari arah kanan. Berarti kalau dari arah kanan kita ambilnya 2,001, 2,1, 2,5, dan 3 gitu. Ternyata ketika nilai X-nya dekat dengan 2, maka nilai fx-nya mendekati 0,8. Oh, artinya karena dari arah kiri nilainya 0,8, dari arah kanan juga nilainya 0,8, maka nilai limit X mendekati 2 dari si fx ini adalah 0,8. Begitu ya. Itu kalau kita menghitung nilai X, nilai si limit ini secara manual. Nah, nanti di belakang kalian akan diperkenalkan teknik-teknik bagaimana sih cara mengerjakan limit yang bentuknya A, B, C, D, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini bagaimana cara menentukan limit fungsi. Yang pertama adalah metode substitusi langsung. Jadi, metode substitusi langsung itu artinya nilai X yang kita punya langsung kita substitusikan ke dalam fungsi yang mau kita cari limitnya. Seandainya disubstitusi ternyata nilainya A per B, contohnya misalkan nilainya disubstitusi 5/3, 1/2, minus 2/5, nah itu adalah nilainya gitu. Seandainya disubstitusi nilainya adalah 0 per A, berarti nilainya 0. Kalau disubstitusi nilainya A per 0, berarti nilainya tahingga ya. Kalau disubstitusi ternyata tahingga per A, ya berarti hasil tahingga. Kalau disubstitusi A per tahingga, hasilnya 0. Begitu ya. Kemudian kalau disubstitusi tahingga plus tahingga, maka hasilnya adalah tahingga. Ya. Tetapi seandainya nilai X-nya kita substitusi ternyata hasilnya adalah 0 per 0, maka cara yang bisa kalian gunakan pertama adalah difaktorkan, yang kedua kalian kalikan sekawan. Nah, difaktorkan ini kalau fungsinya bisa difaktorkan. Dikalikan sekawan kalau di fungsinya ada bentuk akarnya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, kita cek dulu. Di sini Ibu punya 3 contoh, mari kita kerjakan. Yang pertama, limit X mendekati 1 dari fungsi ini. Nah, tadi kalau ada limit, step awalnya kita lakukan substitusi langsung. Jadi, X-nya kita ganti sama 1. 1 min 4 dibagi 1 kuadrat min 1 minus 12.
minus 3 dibagi ini di bawah minus 12 gitu ya. Hasilnya 1/4. Oh ternyata ketika disubstitusi hasilnya adalah suatu bilangan. Ya berarti itu adalah nilainya. Jadi kalian gak usah buru-buru untuk memfaktorkan ataupun untuk kalikan sekawan. Jadi step awal dari limit itu memang disubstitusi gitu ya. Ya benar ya, hasilnya 1/4. Kemudian bagaimana untuk soal yang kedua? Jadi step awal lagi-lagi kita substitusi dulu. X-nya diganti sama 2. Semua X kita ganti sama 2. Oh yang di atas ternyata nilainya 0. Yang di bawah juga 0. Nah karena hasilnya 0/0. Kemudian ketika kita perhatikan bentuknya bisa difaktorkan. Maka kita lakukan pemfaktoran. Gitu. Kita lakukan pemfaktoran. Jadi limit X mendekati 2, ini ada sama dengannya. Kita lakukan pemfaktoran. X kuadrat min 4 itu kalau difaktorkan hasilnya adalah X plus 2, X min 2. Nah yang di bawah ini kalau dilakukan pemfaktoran hasilnya adalah X plus 3, X min 2. Ternyata bentuknya sama-sama ada X min 2. Kita coret X min 2-nya. Gitu ya. Kemudian step berikutnya, kita kan punya limit X mendekati 2, sisanya adalah X per 2 dibagi X plus 3. Karena di sini masih ada limitnya, maka nilai X-nya kita ganti lagi sama 2. Artinya kita lakukan substitusi lagi. 2 tambah 2 dibagi 2 tambah 3. Hasilnya 4/5. Seperti itu. Ya. Jadi ketika kalian punya fungsi yang disubstitusi hasil 0/0, maka kalian lakukan pemfaktoran. Ya. Jadi hasilnya 4/5. Nah, benar ya? Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Kalau nilai X-nya disubstitusi, maka ini hasilnya adalah 0/0. Yang di atas bisa difaktorin, tapi yang di bawah ada bentuk akarnya. Nah, karena yang di bawah ada bentuk akarnya, makanya kita lakukan kalikan sekawan. Sekawannya siapa, Bu? Sekawan dari fungsi yang ada akarnya. Kebetulan yang ada akarnya itu adalah fungsi yang berasal dari penyebut atau fungsi yang berada di bawah, begitu. Ya. 3 minus akar X kuadrat tambah 5. Sekawannya dari 3 min akar X kuadrat plus 5 adalah 3 plus. Di dalam akarnya enggak berubah. Jangan lupa supaya tidak merubah soal, maka harus dibagi juga dengan 3 plus akar X kuadrat tambah 5. Kemudian cara perkalian pecahan itu kan berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi yang ini biarkan 4 min X kuadrat, yang ini juga dibiarkan 3 plus akar X kuadrat plus 5. Jangan lupa dikasih kurung karena ada operasi minus dan plus gitu ya. Dibagi. Nah yang di bawah ini nanti kalian tinggal kalikan depan sama depan, jadi 3 kali 3, 9. Dikurangin belakang kali belakang gitu. Cara perkalian sekawan itu simpelnya seperti itu. Pada dasarnya itu kali pelangi ya. Jadi ini kali ini kali itu, ini kali itu, ini kali itu. Nah, nanti di tengah itu hasilnya 0. Makanya Ibu abaikan ya. Dikurangin X kuadrat tambah 5. Gitu. Kemudian kita punya limit X mendekati 2. Yang di atas nilainya enggak berubah. Nah, yang di bawah nanti minusnya kalian kalikan ke dalam kurungnya. Ini minusnya dikalikan ke dalam kurung. Gitu ya. Jadi kita punya 9 min X kuadrat minus 5. Nah, kalau kita hitung 9 min X kuadrat min 5 itu hasilnya adalah 4 min X kuadrat. Makanya bisa dicoret dengan iya. Gitu. Kemudian nanti kan sisanya 3 plus akar X kuadrat plus 5. Nah, X-nya diganti lagi sama 2. Akar 2 kuadrat tambah 5. Ini adalah akar 9 itu adalah 3, sehingga 3 tambah 3 itu /6. Nah, kira-kira seperti itu cara menyelesaikan limit fungsi yang ada bentuk akarnya dan ketika disubstitusi hasilnya 0/0. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah limit kiri dan limit kanan. Jadi kalau limit kiri artinya kita dekati si X-nya itu dari arah kiri. Kalau limit kanan artinya kita dekati si X-nya itu dari arah kanan. Nanti notasi untuk limit kiri itu ada tanda minus di atas nilainya.
ada tanda plus untuk limit kanan. Begitu ya. Jadi ini bacanya limit X mendekati A dari arah kiri fungsi fx sama dengan L. Begitu juga untuk yang di bawah. Ini berarti dari arah kanan. Nah, kemudian ada teorema yang mengatakan limit itu ada kalau limit kirinya sama dengan limit kanan. Limit itu ada kalau limit kirinya sama dengan limit kanan. Nah, ketika kita belajar limit fungsi di sekolah menengah atas gitu ya, limit yang kita cari itu selalu ada nilainya. Ya karena memang limit kirinya sama dengan limit kanan. Begitu juga dengan limit tadi yang kita sudah kerjakan sebelumnya. Itu juga limit kirinya sama dengan limit kanan secara tidak langsung. Tapi pada dasarnya limit fungsi itu bisa jadi nilainya tidak ada. Berarti kapan Bu nilai limit fungsi itu nggak ada? Kalau limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Begitu ya, itu adalah kebalikan dari si teorema ini. Jadi kalau limit kiri sama dengan tidak sama dengan limit kanan, maka limitnya ini tidak ada gitu ya. Contohnya, nah misalkan Ibu punya fungsi yang seperti ini. Fungsi yang dipartisi, fungsi yang dipecah-pecah ini itu namanya piecewise function. Gitu ya. Piecewise function. Nah, itu adalah fungsi piecewise function. Nah, fungsi ini ya, jadi sebenarnya begini, ketika kita menghitung limit fungsi, itu tidak semua fungsi itu harus dihitung limit kiri, limit kanannya. Tapi kalau fungsinya piecewise function dan kita mencarinya pas di batasnya, dalam hal ini X tidak sama dengan 3 dan X sama dengan 3 gitu definisinya. Ternyata Ibu mintanya limit X mendekati 3 dari arah kanan, limit X mendekati 3 dari arah kiri, dan limit X mendekati 3. Nah, berarti kalian harus ngecek limit kiri, limit kanannya gitu ya. Tapi kalau seandainya fungsinya seperti tiga contoh soal di awal tadi, kemudian kalian diminta untuk menghitung nilai limitnya, kalian tidak perlu ngecek limit kiri, limit kanan. Jadi intinya, kapan sih Bu kita pakai limit kiri, limit kanan, itu tergantung dari fungsinya. Salah satunya adalah piecewise function. Jadi kalau fungsinya dipartisi seperti ini, maka untuk mencari limit fungsinya, kalian harus pakai limit kiri sama limit kanan. Itu pun kalau limitnya yang dicari pas di batas intervalnya, begitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Jawaban yang tadi ya. Kebetulan fungsi fx kita itu adalah fungsi mutlak. Jadi kita definisikan dulu si nilai mutlaknya. Nah, definisi nilai mutlak itu ya kita sudah pelajari di pertemuan yang pertama. Mutlak x min 3 itu bernilai X min 3 kalau X-nya lebih besar sama dengan 3. Tapi di fungsi kita X sama dengan 3 nilainya 0. Berarti ini sama dengannya kita hapus. Ya. Bernilai minusnya min X plus 3 kalau X-nya kurang dari 3. Sehingga nanti fungsi fx kita itu akan berubah. Ini kan tadi partisinya cuma 2 ya. Nanti kita akan ubah menjadi 3. Jadi ketika X min 3 per X min 3 kalau X-nya lebih dari 3, minus X plus 3 per X min 3 kalau X-nya kurang dari 3, dan bernilai 0 kalau X-nya sama dengan 3. Sehingga si fungsi fx itu nilainya adalah X min 3 per X min 3 1, min X plus 3 dibagi X min 3 itu min 1, 0 gitu ya. Ini pada saat X-nya lebih dari 3, X-nya kurang dari 3, dan X-nya sama dengan 3. Untuk yang pertama, limit X mendekati 3 dari arah kanan fx. Jadi kalian pilih nih, kalau kita dekati limitnya, dekati X-nya dari 3 dari arah kanan, 3 dari arah kanan, berarti kita ambil fungsi yang X-nya lebih dari 3. Oh ternyata X yang lebih dari 3 itu nilainya 1. Maka limit X mendekati 3 dari arah kanan nilainya adalah 1. Nah bagaimana kalau X mendekati 3 dari arah kiri? Kalau 3 dari arah kiri berarti ambil yang intervalnya kurang dari 3. Nah yang intervalnya kurang dari 3 ternyata fungsinya min 1. Berarti limitnya min 1. Ya, sehingga limit kanannya 1, limit kirinya min 1. Nilainya sama atau berbeda? Nah, karena nilainya berbeda, maka kesimpulannya limit X mendekati 3 dari fungsi fx hasilnya adalah
tidak ada. Gitu. Ya. Karena tadi kita punya teorema, limit itu ada kalau limit kanannya sama dengan limit kiri. Ternyata kita punya limit kanannya tidak sama dengan limit kiri. Maka limitnya tidak ada gitu, ya. Oke. Ibu lanjutkan. Nah, ini ya jawaban yang tadi. Nah, bagaimana dengan soal yang ini? Kita punya fungsi piecewise, kemudian kalian diminta intervalnya, ketika kita lihat intervalnya, kalau X-nya lebih kurang dari 0 fungsinya ini, X-nya di antara 0 sampai 1 fungsinya ini, X-nya lebih besar sama dengan 1 fungsinya akar X. Kalian diminta untuk ngecek tentukan limit X mendekati 0 dari fx. Kebetulan 0 itu adalah interval yang kita punya. Maka untuk mencari limit X mendekati 0 dari fungsi fx itu, kalian harus ceknya limit kiri, limit kanan. Gitu. Jadi limit X mendekati 0 dari arah kanan fx. Gitu ya. Dan kalian juga harus ngecek limit X mendekati 0 dari arah kiri fx. Gitu. Ya, dari arah kiri 0, maaf. Jadi 0 dari arah kanan, 0 dari arah kiri. Kalau 0 dari arah kanan, cari interval mana yang lebih dari 0. Nah, yang lebih dari 0 itu ternyata fungsi yang kedua. Berarti limit X mendekati 0 positif, 0 dari arah kanan, fungsinya kita pakainya X pangkat 3. Tinggal disubstitusi, jadi X-nya diganti 0. 0 pangkat 3, hasilnya 0 gitu ya. Kemudian 0 dari arah kiri berarti kita cari fungsi yang intervalnya itu kurang dari 0. Nah, yang kurang dari 0 itu berarti yang ini ya, yang X plus 2. Jadi limit X mendekati 0 dari arah kiri, fungsinya adalah X plus 2. Substitusi, X-nya 0. 0 tambah 2 sama dengan 0. Ternyata limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya. Berarti limit X mendekati 0 dari fx itu tidak ada. Begitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua. Kita juga ngecek limit X mendekati 1 dari arah kanan. Dan kita juga harus ngecek limit X mendekati 1 dari arah kiri. Kalau dari arah kanan berarti kita lihat yang intervalnya lebih besar dari 1 gitu ya. Oh, ternyata yang lebih besar dari 1 itu si akar X fungsinya. Jadi kita pakainya fungsi yang akar X. Substitusi X-nya 1. Akar 1. Hasilnya 1. Berarti kalau 1 yang dari arah kiri, kita ambil yang X-nya kurang dari 1. Nah, X-nya yang kurang dari 1 itu X pangkat 3. Berarti limit X mendekati 1 dari arah kiri, X pangkat 3. Berarti 1 pangkat 3 sama dengan 1. Nah, karena limit kanannya sama dengan limit kiri, maka nilai dari limit X mendekati 1 dari fx adalah 1. Gitu. Ya. Semoga bisa difahamin penjelasan Ibu tentang limit kiri dan limit kanan dari fungsi piecewise gitu ya. Oke. Ibu lanjutkan. Kemudian ini tadi jawabannya ya, yang X mendekati 0 tidak ada, X mendekati 1 nilainya 1. Nah, jadi ketika kita mengerjakan limit fungsi, sebenarnya pedoman yang kita pakai itu adalah si teorema limit fungsi ini. Gitu. Jadi semua limit yang kita kerjakan, pedomannya itu adalah si teorema limit fungsi. Jadi misalkan N itu bulat positif, K itu konstanta, F dan G itu adalah fungsi yang mempunyai limit di C, maka limit X mendekati C dari K nilainya K. Jadi nilainya dia sendiri karena dia adalah konstanta. Kemudian kalau limit X mendekati C dari X tinggal disubstitusi. Jadi X-nya diganti sama C, makanya hasilnya C. Kemudian yang ketiga, kalau ada konstanta dikali dengan suatu fungsi, konstantanya boleh taruh di luar limit. Baru nanti ini kita kerjakan. Kemudian kalau fungsinya ditambah atau dikurangin kemudian dicari limitnya, kalian boleh ngerjainnya sendiri-sendiri. Hasilnya baru ditambah atau dikurang. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian, gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada pangkat pun sama, gitu ya, ada pangkat pun sama. Kalau ini kan fx-nya dipangkatin n dulu baru dicari limitnya. Kalian boleh cari limit x mendekati c dari fx-nya terlebih dahulu, baru hasilnya dipangkatin n. Begitu juga dengan akar. Cuman bedanya dari kalau di akar hati-hati ya, si limitnya ini nilainya harus positif kalau n-nya genap. Kalau n-nya ganjil bebas, boleh positif, boleh negatif gitu. Contoh.
Dengan menggunakan teorema limit, hitunglah nilai limit X mendekati 4 dari 3X kuadrat min 2X. Nah, ini kalau misalkan kita pakai metode substitusi langsung, ini kan bisa langsung diganti si X sama 4 gitu ya. 3 kali 4 kuadrat min 2 kali 4. 16 dikali 3 itu 48 dikurangin 8. Hasilnya 40. Harusnya 40. Tapi sebenarnya cara yang hasilnya 40 ini itu berdasarkan si teorema limit yang kita punya. Jadi limit X mendekati 4 dari 3X kuadrat min 2X itu kalian pakai sifat yang kurangin. Karena operasi utama kita adalah kurang. Jadi ngitungnya sendiri-sendiri. Limit X mendekati 4 dari 3X kuadrat dikurangin limit X mendekati 4 dari 2X. Kemudian pakai sifat yang kalau ada konstanta, konstantanya dikeluarin dari tanda limit. 3 kali limit X mendekati 4 X kuadrat, 2-nya juga sama, 2 limit X mendekati 4 dari X. Nah, kemudian karena ini fungsinya dikuadratin, kalian boleh kuadratnya itu, maksud Ibu, kalian boleh dulu cari limitnya, baru hasilnya dikuadratin. Nah, itu lupa ya sifat yang nomor berapa, nanti dicek lagi teoremanya. Gitu. Nah, baru ini pakai sifat yang nomor 2. Jadi X-nya diganti sama 4. 3 kali 4 kuadrat minus 2 kali, ini juga sama 4 ya. Hasilnya sama tuh, 4. Gitu. Jadi asal muasalnya itu prosedurnya memang sepanjang ini. Tapi kita singkat, udah substitusi aja ya, ganti aja X-nya sama si nilai limitnya. Begitu ya. Oke. 40 sama ya jawabannya. Di sini Ibu punya beberapa contoh soal termasuk ketika limit X-nya mendekati tak hingga gitu ya. Yang pertama, limit X mendekati 1 dari 1 per X min 1 dikuadratin. Kalau kita substitusi, hasilnya adalah 1 per 1 min 1 dikuadratin. 1 per 0 ya. Harusnya tak hingga. Tapi hati-hati, karena jawabannya itu bisa jadi minus tak hingga. Jadi maksud Ibu, ketika disubstitusi ternyata hasilnya itu 1/0. Nah, nolnya ini ada dua makna. Bisa 0 positif atau 0 negatif. Makanya kalau ada contoh soal yang nilainya itu tak hingga, kalian wajib pakai limit kiri, limit kanan gitu. Jadi limit kiri, limit kanan itu selain kita gunakan di fungsi piecewise function tadi, kalian juga bisa gunakan ketika kasusnya seperti ini. Jadi yang di atas itu hasilnya suatu bilangan, tapi yang di bawah itu hasilnya 0. Nah, itu kalian wajib pakai limit kiri, limit kanan. Gitu ya. Jadi ini nilainya limit X mendekati 1 dari arah kanan, 1 per X min 1 kuadrat. Kemudian kalian cek juga limit X mendekati 1 dari kiri, 1 per X min 1 kuadrat. Jadi kalau satunya dari arah kanan, berarti nilainya 1,00001 gitu ya. 1,0001 kalau dikurangin 1 nilainya 0,0001 positif. Jadi nilainya 0 sih, tapi nolnya 0 positif. Gitu. 0 positif. Dikuadratin, ya nilainya tetap positif gitu ya. Tak hingga. Kemudian limit X mendekati 1 tapi dari arah kiri. Kalau dari arah kiri, nilai X min 1-nya itu negatif. Karena dari arah kirinya 1 itu adalah 0,99999. Kalau dikurangin 1, hasilnya negatif. Negatif 0. Nah, makanya ini jawabannya 1 per negatif 0 tapi dikuadratin. Nah, karena dikuadratin, maka hasilnya adalah positif. Gitu ya. Sehingga nilainya adalah tak hingga. Nah, karena sama, maka nilai dari limit X mendekati 1 dari ini semua hasilnya adalah tak hingga. Gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan. Yang kedua. Nah, bagaimana kalau limit X-nya mendekati infinite? Kalau X-nya mendekati infinite itu tergantung dari kasusnya. Ini kalau kita substitusi ya, hasilnya tak hingga kurang 5. Nah, tak hingga dikurangin 5 itu adalah tak hingga. Ya, jadi tak hingga per tak hingga. Kalau kasus yang kita hadapin itu adalah tak hingga per tak hingga, maka kalian bagi sama X pangkat tertinggi. Bagi sama X pangkat tertinggi. Kebetulan X pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Makanya semua sisinya kalian bagi sama si X. X per X, X-nya juga dibagi X minus 5 per X. Gitu.
Sehingga kita punya limit X mendekati tak hingga 1 dibagi 1 minus 5 per X. Kemudian kalian substitusikan lagi nilai X-nya, yaitu tak hingga. 1 min 5 per tak hingga. Nah, tadi kita punya teori di awal bahwa A per tak hingga itu nilainya adalah 0. 1 per 1 min 0. Berarti 1. Gitu ya. Oke. Ini kasus untuk yang bentuknya tak hingga per tak hingga. Oke. Kemudian berikutnya kalian diminta untuk mengerjakan limit X mendekati 5 dari arah kiri. Ya. Limit X mendekati 5 dari arah kiri. Nah, kalau kita lakukan substitusi, jadi kita langsung substitusi aja. Kalau 5 dari arah kiri ternyata disubstitusi nilainya bukan 0, ya berarti nilainya itu. Ya, contohnya, ini berarti 5 kuadrat. Kemudian ini 5 dari arah kiri. Berarti harusnya nilainya 0 kan, karena 5 min 5, 0. Tapi kalian perhatikan, 0-nya itu 0 positif atau 0 negatif ya, gitu. Nah, karena 5-nya dari arah kiri, berarti kita ngambilnya 4,9999. Kalau dikurangin 5, nilainya negatif. Oh, berarti X min 5-nya itu nilainya minus 0. Dikali 3 dikurangin 5 itu minus 2. Gitu. Sehingga hasilnya 25 per min kali min positif, 0 kali 2, 0. Jadi positif 0. Sehingga hasilnya adalah tak hingga. Semoga bisa dipahamin ya. Oke. Kemudian soal yang nomor 4. Jika ada limit X mendekati tak hingga dari bentuknya akar min akar, maka ketika kalian substitusi nilai X yang sama dengan tak hingga ini ke dalam fungsinya, akan diperoleh nilainya adalah tak hingga minus tak hingga. Nah, kalau bentuknya adalah tak hingga min tak hingga, maka kalian harus kalikan sekawan. Sekawannya siapa? Ya sekawan dari si bentuk akarnya. Jadi ini kita tulis ulang untuk soalnya. Kemudian kalian kalikan dengan si sekawan dari si bentuk akarnya ini. Berarti akar dari 2x kuadrat plus 3 ditambah ya, kalau minus berubah jadi tambah. Akar dari 2x kuadrat min 5 dibagi sama persis dengan bentuk yang di atasnya. Tambah akar dari 2x kuadrat min 5. Jangan lupa ini dikasih kurung gitu ya. Baru setelah itu penyebilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga nanti yang di pembilang ini seperti biasa ya, ini kali ini dikurangin ini kali ini. Jadi kita punya 2x kuadrat plus 3 dikurangin 2x kuadrat min 5. Dibagi sama akar dari 2x kuadrat plus 3 ditambah akar dari 2x kuadrat minus 5. Nah, nanti yang bentuk di atas ya, ini kan kalau dikalikan ke dalam kurung gitu. Jadi 2x kuadratnya habis, kemudian 3 ditambah 5. Hasilnya adalah 8. Gitu ya. Hasilnya adalah 8 per akar dari 2x kuadrat tambah 3 ditambah akar dari 2x kuadrat minus 5. Nah, kemudian kalau bentuk akarnya disubstitusikan ke dalam persamaannya, kita akan memperoleh bentuk 8 dibagi tak hingga tambah tak hingga. Nah, tak hingga ditambah tak hingga itu hasilnya adalah tak hingga. 8 tak hingga hasilnya adalah 0 gitu. Ya, itu adalah jawabannya. Oke. Nah, berikutnya, bagaimana kalau ibu meminta kalian untuk menghitung limit fungsi dari suatu grafik? Misalkan ibu punya suatu grafik yang bentuknya seperti ini, gitu ya. Kemudian ibu minta kalian menghitung limit X mendekati min 3 dari fx. Ya. Nah, untuk limit X mendekati min 3 dari fx, kita perhatikan grafiknya, kalian cek limit kiri, limit kanan. Gitu. X mendekati min 3, nah min 3-nya di sini. Lihat grafiknya. Yang dari kiri dia mendekati 2, ternyata yang dari kanan pun gitu ya, dia juga sama nih, mendekati nilai 2. Oh, berarti limit X mendekati min 3 dari fx nilainya adalah 2. Karena dari kiri kanan sama-sama mendekati 2. Ya. Kemudian limit X mendekati min 2. Nah, min 2, berarti ini min 2 ya, dari fx. Nah, ini nilainya.
Dari kiri dia mendekati nilai ini, dari kanan pun dia mendekati nilai ini. Berarti nilainya ini misal 2,5 gitu. 2,5. Kemudian kita cek lagi, limit X mendekati min 1 dari fx. Nah, ini min satunya, kemudian di sini adalah grafiknya. Ternyata dari kiri mendekati misalkan 2,7 gitu ya. Yang dari kanan juga mendekati 2,7. Jadi hasilnya 2,7. Ini tepatnya nggak tahu, jadi ini Ibu hanya estimasi gitu ya. Kemudian limit X mendekati 1. 1 kalau dari arah kiri dia mendekati 2. Tapi kalau yang 1 dari arah kanan dia mendekati 1. Gitu. Jadi ternyata limit X mendekati 1 dari arah kirinya nilainya 1. Tapi limit X mendekati 1 dari arah kanannya hasilnya adalah, maaf, yang dari kirinya dia mendekati 2, sedangkan yang dari kanannya dia mendekati 1. Ternyata limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, berarti ini limitnya tidak ada. Semoga bisa dipahamin ya. Oke. Ya, jadi demikian apa yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa difahamin dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Demikian dari Ibu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.